Orang banyak berdiam diri, membiarkan kerusakan demi kerusakan, membiarkan orang yang bahkan merusak tempatnya sendiri dan apalagi merusak tempat orang-orang lain. Apa kata Rasulullah? Mereka akan celaka dan kita semua juga akan celaka. Karam bersama karamnya kapal besar bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah besar. Telah terjadi kerusakan demi kerusakan sebagaimana yang kami nyatakan dalam maklumat menyelamatkan Indonesia tadi. Maka marilah kita bangkit untuk penyelamatan. Bantulah saudaramu yang menganiaya, yang tiran, yang diktator, yang ingin berkuasa, serba berkuasa. Tapi juga bantu saudara-saudaramu yang teraniaya. Membantu saudara-saudara kita yang mazlum, yang teraniaya, tentu kita tahu caranya. Maka sahabat bertanya, bagaimana kami akan membantu saudara kami yang zalim? Rasul menegaskan, hentikan, hindari, cegah agar dia berhenti dari kezalimannya. Kabar Harian mengabarkan. Deklarasi kami diikuti di Solo, Makassar, Amerika Serikat, Australia, hingga Swiss. Sejumlah tokoh hadir dalam deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta. Salah satu deklarator adalah Din Syamsuddin, menyebut deklarasi ini digelar di berbagai daerah dan luar negeri. Hadir di antaranya adalah Gatot Nurmantio, Amin Rais, Said Didu, Refli Harun, Abdullah Heha Mahwa, Ahmad Yani, Mutia Hatta, Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, dan lainnya. Din mengatakan, kami adalah gerakan moral atas nama rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menciptakan kesejahteraan sosial. Menurutnya bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik. Pihaknya juga berpolitik, namun politik moral. Tetapi politik berbasis nilai moral, maka karena itu ia mengajak untuk bergabung untuk semuanya. Pihaknya ingin menyelamatkan negeri tercinta Indonesia sebagai tanggung jawab kebangsaan, kerakyatan, dan sebagai tanggung jawab sejarah. Din menambahkan, deklarasi dari Tugu Proklamasi ini adalah awal yang bersejarah untuk memulai perbaikan Indonesia ke depannya. Dalam sambutan tersebut, ia mengatakan agar tunggulah komando pesan dari yang lain. Pihaknya bertiga ditunjuk Presidium Gatot Nurmantio, Rahmat Wahab, Ketua Umum Komite Cita NU 1926, dan ia sendiri sebagai rakyat Indonesia kebetulan pernah memimpin Muhammadiyah. Pihaknya bertiga sebagai presidium dengan dukungan 150 deklarator yang merupakan anggota Dewan Deklarator KAMI, dan pihaknya akan mulai bergerak. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Profesor Din Syamsuddin, menyatakan dia juga akan bertanggung jawab jika terjadi persoalan hukum terkait deklarasi KAMI yang digelar di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Dia menegaskan bahwa dia tidak ingin Presidium KAMI yang juga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio saja ingin bertanggung jawab bersama. Sebelumnya, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio pasang badan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang digelar KAMI di Tugu Proklamasi tersebut. Ia menekankan sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhan yang bertanggung jawab adalah Gatot Nurmantio. Demikian kata Gatot dalam kesempatan yang sama. Dalam pesannya, Din Syamsuddin menyampaikan bahwa deklarasi ini bukanlah akhir dari gerakan moral KAMI. Namun deklarasi yang digelar di Tugu Proklamasi yang bersejarah karena tempat ini menjadi lokasi Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maka ini akan menjadi awal gerakan KAMI. Dia mengajak untuk menunggu komando dan pesan dari 3 presidium KAMI, yakni Din Syamsuddin, Gatot Nurmantio, dan Ketua Umum Komite Cita NU 1926, Profesor Rahmat Wahab. Dengan dukungan 150 deklarator yang merupakan anggota Dewan Deklarator KAMI, maka kami akan mulai bergerak. Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjelaskan,
kenapa tiba-tiba muncul lagi setelah ada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa 18 Agustus 2020. Padahal Gatot lama tak muncul sejak pensiun dari TNI. Menurut dia, semua pihak memang sakit hati terhadap pemerintah Indonesia, utamanya sakit hati karena melihat kondisi negara seperti sekarang ini. Karena itulah Gatot dan juga yang lain ikut bersama-sama menyampaikan suara hati nurani rakyat melihat kondisi sekarang ini tidak normal. Gatot pun mengatakan dari akumulasi semua permasalahan negara bisa terjadi pembekuan hubungan antara rakyat dengan pemerintah yang tentu berbahaya. Maka dari itu gerakan kami ada untuk mengingatkan hal itu. Pihaknya tidak mau dalam kondisi seperti ini akan diam-diam saja. Ini adalah latar belakang dan kami pun menyampaikan bahwa kalau kami hanya menyampaikan hal-hal kondisi nyata dan tuntutan harus ada solusinya karena negara Indonesia adalah negara yang luar biasa. Demikian jelas ia. Din mengatakan, kami adalah gerakan moral atas nama rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menciptakan kesejahteraan sosial. Menurutnya bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik. Pihaknya juga berpolitik, namun politik moral. Tetapi politik berbasis nilai moral, maka karena itu ia mengajak untuk bergabung untuk semuanya. Pihaknya ingin menyelamatkan negeri tercinta Indonesia sebagai tanggung jawab kebangsaan, kerakyatan, dan sebagai tanggung jawab sejarah. Din menambahkan, deklarasi dari Tugu Proklamasi ini adalah awal yang bersejarah untuk memulai perbaikan Indonesia ke depannya. Salah satu deklarator adalah Din Syamsuddin, menyebut deklarasi ini digelar di berbagai daerah dan luar negeri. Hadir di antaranya adalah Gatot Nurmantio, Amin Rais, Said Didu, Refli Harun, Abdullah Heha Mahwa, Ahmad Yani, Mutia Hatta, Rocky Gerung, Ihsanuddin Nursi, dan lainnya. Ia menekankan sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhan yang bertanggung jawab adalah Gatot Nurmantio. Demikian kata Gatot dalam kesempatan yang sama. Dalam pesannya, Din Syamsuddin menyampaikan bahwa deklarasi ini bukanlah akhir dari gerakan moral kami. Namun deklarasi yang digelar di Tugu Proklamasi yang bersejarah karena tempat ini menjadi lokasi Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maka ini akan menjadi awal gerakan kami. Sebelumnya mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjelaskan kenapa tiba-tiba muncul lagi setelah ada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa 18 Agustus 2020. Padahal Gatot lama tak muncul sejak pensiun dari TNI. Pihaknya bertiga sebagai presidium dengan dukungan 150 deklarator yang merupakan anggota Dewan Deklarator KAMI. Dan pihaknya akan mulai bergerak. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Profesor Din Syamsuddin, menyatakan dia juga akan bertanggung jawab jika terjadi persoalan hukum terkait deklarasi kami yang digelar di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Dia menegaskan bahwa dia tidak ingin presidium kami yang juga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio saja. Menurut dia, semua pihak memang sakit hati terhadap pemerintah Indonesia, utamanya sakit hati karena melihat kondisi negara seperti sekarang ini. Karena itulah Gatot dan juga yang lain ikut bersama-sama menyampaikan suara hati nurani rakyat melihat kondisi sekarang ini tidak normal. Gatot pun mengatakan dari akumulasi semua permasalahan negara bisa terjadi pembekuan hubungan antara rakyat dengan pemerintah yang tentu berbahaya. Maka dari itu gerakan kami ada untuk mengingatkan hal itu. Pihaknya tidak mau dalam kondisi seperti ini akan diam-diam saja. Ini adalah latar belakang dan kami pun menyampaikan bahwa kalau kami hanya menyampaikan hal-hal kondisi nyata dan tuntutan harus ada solusinya karena negara Indonesia adalah negara yang luar biasa. Demikian jelas ia. Ingin bertanggung jawab bersama. Sebelumnya, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio pasang badan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang digelar kami di Tugu Proklamasi tersebut. Dengan dukungan 150 deklarator yang merupakan anggota Dewan Deklarator kami, maka kami akan mulai bergerak. Sebelumnya mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menjelaskan
Kenapa tiba-tiba muncul lagi setelah ada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Tugu Proklamasi Jakarta pada Selasa 18 Agustus 2020? Padahal Gatot lama tak muncul sejak pensiun dari TNI.